Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Pratama Alkausa Nugraha dengan NIM 123703035. Di sini saya akan menganalisis rangkaian dari operasional amplifier inverting dan non-inverting menggunakan LT-Spice. Nah, untuk rangkaiannya bisa dilihat seperti ini. Di sini kita membutuhkan 3 baterai atau 3 voltage. Kemudian ada 2 resistor, yaitu 1 kilo dan 10 kilo, dan juga ada op-amp. Op-amp di sini sudah saya modifikasi menjadi op-amp LM741, di mana kalian bisa mengunduhnya di website Texas Instruments. Dengan menggunakan Spice Directive, kalian bisa input .include lm741.mod setelah mendownload file op-amp LM741 dari web Texas Instruments. Nah, di sini bisa dilihat untuk groundnya juga ada 3, dan juga kita menambahkan Vout-nya di sini di bagian kabel menuju resistor 10 kilo. Untuk Vout-nya ini kita menggunakan label net. Nah, untuk tegangan dari baterai juga di sini ada 15 volt dan 15 volt, dan juga untuk V3-nya ini ada menggunakan pengaturan advance, di mana kita menggunakan bagian sin, yaitu dengan DC offsetnya itu 0, amplitude-nya itu 1, dan frekuensinya itu 1 kilo. Nah, untuk run-nya sendiri di sini tadi saya sudah coba mengaplikasikannya terlebih dahulu, yaitu kita coba di 100 M. Oke. Sekarang kita akan coba langsung run saja. Oke, sebentar. Nah, di sini sekarang kita akan coba melihat arus yang keluar dari baterai V3 ini. Oke, bisa dilihat grafiknya seperti ini. Sekarang kita coba untuk zoom terlebih dahulu dari 0 sampai sekiranya 10 ms. Nah, bisa dilihat untuk bagian puncak dan lembahnya ini bisa terlihat kalau ada di angka nilai 1 dan min 1. Dan juga untuk periodenya tadi dengan frekuensi 1K, ini berarti periodenya 1 dibagi 1K. Nah, terlihat dari jarak puncak ke puncak, puncak ke puncak ini yaitu 1 ms atau milisecond. Nah, sekarang kita akan coba melihat arus yang ada di Vout ini. Sebentar. Mungkin biar lebih mudah. Biar lebih mudah, kita coba untuk bagi 2, yaitu plot main above. Nah, ini tadi yang biru ini adalah maaf sebentar. Nah,
Yang biru ini adalah tegangan dari V3 menuju resistor, dan untuk Vout-nya ini adalah arus dari op-amp LM741 ini. Nah, bisa dilihat di sini output dari op-amp ini adalah 10, 10 dan min 10. Sedangkan yang inputnya ini adalah 1 dan min 1. Nah, jika kita pisahkan grafiknya seperti ini, kita bisa lihat perbedaan fase di sini. Di saat outputnya ini ada di puncak, inputnya ada di lembah, dan saat inputnya ada di lembah, outputnya ini ada di puncak. Nah, bisa dibilang perbedaan fase dari kedua arus ini yaitu 180 derajat ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya analisis dari inverting. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang non-inverting. Nah, untuk non-inverting ini masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja di sini kita menggunakan resistor 9K dan resistor 1K. Dan juga untuk bagian dari tegangannya masih sama seperti sebelumnya. Dan juga dari op-amp-nya juga masih sama. Dan untuk run-nya ini kita coba untuk 10 milisecond. Nah, mungkin kita langsung saja mulai run saja ya, karena masih sama seperti rangkaian sebelumnya, tetapi hanya bedanya di sini itu resistornya ini masuk ke bagian dari tegangannya ini dipisah dengan resistor. Oke, kita coba run saja langsung. Biar agak enak kita lihat di atas ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba lihat di bagian yang tegangan baterai ini terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa melihat bahwa puncaknya itu 1 dan min 1 volt. Nah, untuk periodenya itu yaitu 1 milisecond. Untuk sekarang kita akan coba lihat yang outputnya. Nah, yang outputnya ini di sini kita memperoleh tegangan outputnya itu yaitu 10 dan min 10 volt. Mungkin sekarang kita bisa coba pisahkan grafiknya, Vout dan juga V awalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa puncak dan lembahnya ini, grafiknya ini memiliki fase yang sama dengan rangkaian di sini kita bisa melihat fase yang terjadi antara V dan Vout-nya ini sama, berbeda dengan rangkaian inverting yang berbeda 180 derajat tadi. Nah, gainnya di sini ketika kita buat perbandingan R1 dan R2 yaitu 9:1, maka penguatannya itu 10 kali. Nah, yaitu 9 tambah 1 sama dengan 10. Seperti itu. Jadi ini itu sudah sesuai dengan konsep teori yang sudah dibahas tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di menganalisis
rangkaian operasional amplifier inverting dan non-inverting. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Pratama Gausa Nugraha dengan NIM 12370300035. Di sini saya akan menganalisis rangkaian dari operasional amplifier, adder, dan subtractor dengan software LTSpice. Nah, untuk rangkaiannya sendiri bisa dilihat seperti ini. Di sini kita menggunakan 4 baterai, itu dengan 2 baterai tegangan 15 volt, dan juga dengan baterai dengan mode advance, yaitu mode advancing dengan DC offset yaitu 0 volt, amplitudo 1 volt, dan frekuensi 1K. Dan juga untuk baterai yang satunya itu sama. Nah, untuk di sini kita menggunakan 3 resistor, yaitu resistor 1K semua. Dan juga di sini kita menggunakan op-amp. Untuk op-amp ini di sini kita menggunakan op-amp yang LM741, di mana kita harus download filenya terlebih dahulu di website, yaitu website Texas Instruments, yang kemudian kita ekstrak filenya dengan file dari rangkaian ini di tempat yang sama. Nah, di sini sekarang kita akan coba running dengan waktu 10 meter per second. Bentar, kita atur dulu. Nah, oke, di sini sekarang kita akan membagi grafik terlebih dahulu menjadi 3 grafik yang nantinya akan diisi oleh input 1, input 2, dan juga feed output. Pertama kita akan coba untuk input 1 dulu, yaitu di bagian V3. Nah, untuk bagian input 1 ini bisa dilihat untuk puncaknya itu yaitu 1 volt, dan juga lembahnya yaitu min 1 volt. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk yang input kedua. Nah, input yang kedua ini sama seperti input yang pertama, yaitu puncaknya 1 volt, dan juga lembahnya yaitu min 1 volt. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini hasil dari penjumlahan input 1 dan input 2 yaitu V output di sini ya. Nah, bisa dilihat puncaknya itu yaitu 2 volt dan lembahnya itu min 2 volt. Ini dihasilkan dari penjumlahan dari input 1 dan input 2 dengan rumusnya yaitu min dalam kurung V1 tambah V2 dan menghasilkan 2 volt. Nah, kita bisa lihat juga di sini untuk beda fasenya. Beda fasenya di sini 1 milisecond ya. Sekitaran berarti 180 derajat, karena di saat lembah input di saat puncak input
di saat input puncak, outputnya itu berada di lembah, dan saat V outputnya itu ada di puncak, V inputnya itu ada di lembah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian Eder. Sekarang kita akan mencoba ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian dari subtraktor. Oke, ini adalah bentuk dari rangkaian subtraktor. Untuk di rangkaian subtraktor ini hampir sama seperti sebelumnya. Hanya saja di sini kita ada tambahan resistor dengan nilai yang sama, yaitu 1K. Dan juga kita masih menggunakan op amp. Juga di sini untuk tegangan dari baterai yang satunya, yaitu kita ubah amplitudenya jadi 3. Nah, untuk rangkaiannya sendiri seperti ini, bisa dilihat. Yang berubah hanya di bagian plus dari op amp di sini, dimana tidak sama seperti sebelumnya, yang mana dari tegangan baterai 1 dan baterai 2 ini yang awalnya nyatu, sekarang dipisah. Seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita akan coba run saja dengan waktu 20 milisecond. Sekarang kita atur-atur terlebih dahulu. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita akan mencoba membaginya dengan 3 grafik, yaitu input 1, input 2, dan juga V output. Pertama dari input 1 dulu. Nah, kita bisa lihat di sini. Di input 1 ini untuk puncaknya yaitu 1 volt, dan untuk lembahnya yaitu min 1 volt. Dan untuk input kedua, nah input kedua di sini itu puncaknya 3 volt, dan juga untuk lembahnya yaitu min 3 volt. Dan kemudian kita bisa klik yang terakhir, yaitu V output. Nah, bisa dilihat untuk yang V output ini dari puncaknya yaitu 2 volt, dan dari lembahnya yaitu min 2 volt. Nah, ini dihasilkan, grafik ini dihasilkan dari tegangan V2 dikurang tegangan V1, yaitu input 2 dikurang input 1, yang menghasilkan hasilnya yaitu 2 alias 2 volt di sini. Bisa dilihat ya, grafiknya sama, alias beda fasenya itu sama. Tidak ada beda fase maksudnya, jadi fasenya itu sama. Seperti itu. Dan yang inilah disebut rangkaian dari subtraktor. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari menganalisis rangkaian operasional amplifier dari Eder dan juga subtraktor. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.